Kalau membaca neraca atau membuat neraca aja nggak bisa, laporan keuangan lebih sulit harusnya. Nah, masalahnya bisa membuat imbang di catatannya, tetapi realnya enggak. Enggak. Nah, Ada satu sistem yang sudah sudah disepakati secara global, yaitu sistem akuntansi. kemarin tuh hari Ahad tuh kalau nggak salah di Jogja 18 derajat ini ya. Wah, berarti cukup dingin. Oke, selamat bertemu lagi Mas Wicak. Pak Yurif, Ya, terima kasih. alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, kita sapa dulu rekan-rekan Salam Bisnis Nusantara. Nah, Ya. apa ini Mas yang kita bicarakan? Melanjutkan fundamental bisnis yang kemarin ya. Kelihatannya ada dua hal yang belum kita bahas. Kita akan bahas hari ini apa ini Mas? Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik dan krusial, Oke. yaitu fundamental keuangan. Nah, ini kelihatannya memang para rekan-rekan kita pembisnis ya, terutama mungkin UMKM, ini penting juga ini untuk mengetahui tentang fundamental keuangan. Nah, ini gimana ini Mas, fundamental keuangannya ini? Mungkin perlu disampaikan kepada pendengar di Nusantara Business Insight ini. Pak Yurif, fundamental keuangan atau keuangan itu bukan hanya penting, bahkan sangat-sangat penting, karena ini adalah konteksnya adalah bisnis. Ya, uang di dalam organisasi bisnis atau di dalam kegiatan berbisnis itu ibarat darah di dalam tubuh kita. Manusia. Oke. Ya. Ketika dia mengalir, darahnya itu sehat gitu, mengalir dengan sehat gitu. Iya, iya. Ke seluruh bagian dari tubuh kita dengan sehat, tidak ada penumpukan, tidak ada kolesterol gitu ya, tidak terhambat gitu, tekanannya juga normal gitu. Tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair. Iya. Maka tubuh ini akan sehat. Oke. Bisnis juga begitu. Ketika uang itu mengalir ke seluruh elemen bisnis kita, Iya, iya. ya tidak ada hambatan gitu, tidak ada stagnasi di beberapa titik, misalnya inventory atau piutang tagihan, atau beban yang terlalu tinggi, terlalu kental tadi, Oke, gitu, iya, iya. utangnya nggak terlalu banyak gitu kan, Oke. itu ya bisnis itu akan sehat gitu. Oke, oke. Nah, ilustrasinya kira-kira Seperti itu ya. sederhana itulah, bisa dibayangkan kira-kira begitu. Nah, ini namanya fundamental keuangan ini ya betul-betul namanya fundamental harus diperhatikan para pembisnis juga ini, Mas. Ya, Nah, fundamental itu, istilah fundamental digunakan itu untuk menggambarkan betapa hal ini hal yang sangat penting iya. untuk mempertahankan atau menjamin perusahaan itu akan tetap sehat dan punya daya tahan. Oke. Kalau kita masih menggunakan ilustrasi seperti tubuh tadi, yang namanya tubuh kan serangan atau serangan dari luar, misalnya kayak virus, penyakit dan lain sebagainya, termasuk cuaca yang tidak mendukung dan sebagainya, itu kan environmental atau suasana yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak mendukung untuk kita bisa sehat. Itu kan bisa kita atasi ketika tubuh kita sehat. Iya, iya, betul. Immunity itu kan bisa ini. Nah, sebagaimana juga bisnis. Lingkungan seperti sekarang ini isu yang cukup santer dibicarakan orang, bahkan karena saking santernya saya khawatir ini menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Nah, soal krisis ya toh, teknologi yang berubah cepat, disruption ekonomi, Masuk daya beli masyarakat yang menurun. daya gitu beli ya. masyarakat menurun, konon katanya apakah benar apa tidak itu ya perlu riset lebih jauh ya. Betul, betul. Tetapi karena itu sudah menjadi keyakinan, bisa jadi kenyataan loh. Iya, karena kata menciptakan realitas. Ya. Nah, betul. Nah, lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan bisnis atau tubuh lingkungan perubahan-perubahan cuaca, iklim, atau lingkungan, demikian juga bisnis. Lingkungan yang berubah
itu akan menciptakan tekanan-tekanan, Oke. serangan-serangan dari luar. Tapi tidak hanya itu, Pak. Serangan dari dalam juga. Iya. Ketika operasional kita, tubuh kita sendiri itu misalnya dalam kondisi tidak Tidak cukup, fit. misalnya mentalnya tidak fit, terus banyak pikiran dan sebagainya, membuat tubuh kita jadi nggak sehat kan? Termasuk jantungnya, parunya ini juga Ya. tidak fit, nanti kan tidak, perputaran darahnya juga terhambat ya. sehat. Iya. Nah, demikian juga dengan bisnis. Ada dua hal di dalam bisnis, tekanan itu tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Oke. Ya, tekanan dari dalam tentu manajerial. Iya. Kesalahan manajemen itu menjadi persoalan, Oke. Iya. akan membuat bisnis kita jadi bermasalah. Tekanan dari luar, perubahan-perubahan perilaku pasar, perubahan cash flow, ya toh, Iya. customer yang terlambat membayar, Iya. dan lain sebagainya, itu akan membuat tekanan yang tidak juga mudah untuk diatasi ketika fundamental keuangannya itu tidak dibangun dengan cukup kuat. Oke. Nah, secara teoritik Pak Yurif, ada teoritik di banyak buku-buku referensi umum ya, yang bisa kita pelajari, yang sering juga dibicarakan di sekolahan gitu, di kampus-kampus gitu. Bicara soal keuangan, indikatornya itu setidaknya secara sederhana itu banyak sekali variabelnya, ya. Tapi setidaknya bisa dipandang dari 3 aspek. Yang pertama tentu profitabilitas, Oke. ya, solvibilitas, Oke. ya toh, sama likuiditas. Oke. Ya. Itu dikatakan perusahaan sehat itu ketika tiga aspek ini, tiga rasio ini, rasio keuangan ini yang standar banget Standar lah ya, ya, basic banget itu sehat gitu, Oke. cukup bagus. Apa itu profitabilitas? Tentu berapa rasio profit berbanding omset. Berbanding omset. Oke. Gitu. Solvibilitas adalah rasio kemampuan perusahaan untuk membayar atau menanggung kewajiban Iya, kewajiban. Ini tadi apa? Solvibilitas ya? Iya. Solvibilitas itu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menanggung beban-beban hutang jangka panjang. Oh. Ini berkaitan dengan keuangan. Hutang saja atau kewajiban perusahaan? Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang. Misalnya contoh nih, kewajiban jangka panjangnya, kewajiban investasi jangka panjang, Oke, ya. mengembalikannya. Oke. Nah, contohnya sederhana yang applicable banget, yang sering terjadi misalnya meja ini sebagai sebuah aset perusahaan gitu. Meja ini direncanakan akan diganti atau rusak atau tidak layak pakai lagi setelah 5 tahun, gitu. Tapi ketika dibeli di awal, Ya. gitu, itu misalnya 5 juta gitu, 5 tahun, berarti setahunnya sejuta harusnya depresiasinya kan? Iya. Di dalam catatan keuangan itu ada depresiasi. Tapi pada saat 5 tahun kemudian, saat ini meja ini sudah nggak layak dipakai, itu nggak punya kemampuan untuk membeli baru. Ya. Gitu. Berarti itu ya sama juga dengan setiap aset yang ada harus dihitung terkait dengan penyusutan aset ya Mas? Iya, penyusutan. Terkait catatan penyusutan itu hampir semua sistem akuntansi itu sudah mencatat, Pak. Sudah mencatat. Tapi persoalannya, dicatat ada uangnya enggak? Nah, itu dia masalahnya. Nah, inilah solvibilitas. Oke. Ya kan? Cadangan uang Ya. yang untuk menanggung beban atau kewajiban jangka panjang itu ada nggak? Iya. Ini yang contoh sederhananya. Belum lagi contoh-contoh yang umum yang lain ya. Iya. Seperti kewajiban pajak tahunan, gitu. Terus kewajiban pengembalian hutang jangka panjang, gitu. Ya, termasuk juga pengembalian investasi jangka panjang mungkin juga Ya, ya? kalau investasi dianggap sebagai hutang atau kayak obligasi gitu ya. Obligasi ya. Nah, obligasi itu kan kewajiban untuk membayar, ada kewajiban untuk mengembalikan, Pak. Betul. Gitu. Ya, tapi ya dalam praktek bisnis pada umumnya, UKM atau bisnis-bisnis yang kebanyakan yang ada, itu kan masih jarang mengeluarkan obligasi, Pak. Iya. Obligasi yang sebenarnya, tapi obligasi yang sebenarnya obligasi, Pak. Cuman
seringkali nggak dipahami itu sebagai obligasi. Contoh misalnya ada seorang anak lulus kuliah, lulus sekolah gitu, mau membuka bisnis warung makan misalnya, terus dia berhutang sama saudaranya, tantenya, omnya atau orang tuanya gitu, katakanlah 100 juta gitu. Terus janji ini akan dicicil selama 2 tahun misalnya ya. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi begitu itu bisnis berjalan, itu udah gak kepikir. Iya. Mungkin ada catatannya tapi nggak ada uangnya ya. Ada catatannya, bahkan catatannya aja nggak dibikin, Pak. Taunya ya pokoknya aku, di pikiran itu ada, saya punya kewajiban untuk mengembalikan. Iya, itu kayak misalnya perusahaan menyewa kantor, menyewa ruko itu ya. Misalnya sudah dibayar 5 tahun nih. Tahun ke-5 nggak ada duitnya untuk memperpanjang. Akhirnya, itu banyak banget tuh. Dan akhirnya tumbang, iya. Gitu. Iya. Lalu rekening koran. Iya. Rekening koran misalnya kita kontrak nih, kita ada seorang pengusaha punya aset, kebun, tanah, rumah, entah warisan, entah apa dari mana dia dapat, lalu dia punya ide untuk membuka usaha, itu diagunkan ke bank, lalu keluarlah rekening koran. Iya betul. Ya, rekening koran. Rekening koran ini beda dengan pinjaman pinjaman apa namanya, konsumtif atau KPR atau yang perlu dicicil. Iya. Tapi rekening koran kan dipakai, misalnya dikasih platform nih, kasih platform 1 miliar, jebret, gitu. Terus tujuannya kan dipakai ketika dibutuhkan. Betul, iya. Nah, itu masuk ke rekening kita, rekening koran atas nama kita. Platformnya 1M. Iya. Banyak sekali yang salah baca, seolah-olah itu milik kita. Padahal itu uang pinjaman ya. Padahal itu platform. Iya. Platform yang tidak harus dipakai semua. Iya. Dipakai kalau dibutuhkan aja. Oke. Sehingga beban financial cost-nya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, orang yang nggak paham, dan ini banyak yang milik sendiri. Seolah-olah itu jatah. Sehingga nggak butuh-butuh itu dipakai. Oke, iya. Dihabiskan aja. Kebanyakan malah begitu nih pengusaha. Iya kan? Iya. Dimaksimalkan. Ada jatahnya. Seolah-olah sudah rekening uang milik kita. Iya. Padahal kalau dibaca di rekening koran itu minus berapa? Judulnya bukan saldo. Bukan saldo, ya minus. Minus kan? Iya, betul. Minus berapa gitu? Itu masuk kredit itu namanya. Kredit. Ya. Nah, ini contoh-contoh. Ini terkait sama pemahaman atau kompetensi pengelola bisnis, pengurus bisnis itu memahami catatan-catatan keuangan sebagai sebuah fundamental bisnis. Oke, gini Mas. Sekarang kita kembali lagi kepada tadi ya. Ada 2 hal yang mempengaruhi fundamental keuangan kan, dari eksternal maupun dari internal. Nah, mungkin sekarang dari eksternal dulu aja, Mas. Kira-kira poinnya apa saja? Nah, ini biar nanti perlahan-lahan memahami. Sedikit tadi sudah dikupas gitu ya, spill dikit. Nah, mungkin Mas Wicak bisa menjelaskan terkait dengan faktor eksternal fundamental keuangan. Nah, ya ini kompleks. Kalau kita membuat satu ilustrasi. Bisnis itu seperti tubuh manusia atau tubuh kita itu. Ada tekanan dari luar, ada tekanan dari dalam tadi. Mismanagement itu tekanan dari dalam. Cuaca lah ya, kondisi eksternal ya. Cuaca atau perubahan suasana bisnis atau ekosistem bisnis atau istilahnya iklim bisnis itu menjadi tekanan eksternal. Nah, yang biasa saya lebih sering atau lebih suka menyebutnya sebagai tekanan dan guncangan dalam perjalanan bisnis kita itu. Dan ini niscaya terjadi di setiap bisnis dan apapun model bisnisnya. Apapun modelnya, mau manufacturing, mau properti, mau semua di semua jenis industri, mau properti, keuangan, perdagangan, apa lagi kira-kira? Jasa, semua gitu.
Nah, apa saja faktor-faktor eksternal itu yang Iya, mempengaruhi yang kesehatan mempengaruhi. keuangan kita? Tentu satu, Satu, ya. ketika misalnya market shrinking atau market berubah tren, Perubahan tren market ya. perubahan tren market sehingga membuat market itu shrinking, mengecil, misalnya gitu. Otomatis omset mengecil dong. Oke, iya, Nah, iya. kemarin sudah kita bahas tuh fundamental market kan. Iya, iya. Nah, ketika omset mengecil, berarti kan income-nya mengecil. Oke. Ketika income mengecil, maka ini kan menjadi tekanan tersendiri, Pak. Iya, iya. Ya, omset mengecil. Ini omset ini menjadi hal yang paling Fundamental, pokok. iya, oke. Ya, menjaga omset sebanding dengan beban, sehingga rasio profitabilitas itu tetap Tetap terjaga. jaga. Nah, itu menjadi masalah. Pertanyaannya, seberapa? Ini masalah lagi nih. Nggak banyak pengusaha atau pengelola bisnis yang paham tentang profitabilitas bisnis saya itu berapa. Yang taunya persentase doang, rasio. Iya. Taunya rasio. Bukan jumlah rupiahnya ya atau Iya. jumlah uangnya ya. Ya, ini kan dua-duanya harus dipahami, Pak. Oke. Rasionya dipahami untuk bisa mengontrol, Oke. rupiahnya juga harus dipastikan Iya. dan dipahami alirannya, jumlahnya, depositnya untuk bisa di-manage. Iya, iya, iya. Minimal berapa omset yang harus didapatkan ya toh, dari bisnis yang kita jalankan ya. Kadang-kadang gini, oke, ditetapkanlah sebuah misalnya gini. Oke, kita patok nih, omset kita akan bisa menutupi biaya operasional. BEP operasional. BEP operasional ya. Ya, Biaya operasional itu ketika omset sekian. Iya, oke. Pertanyaannya, ini kan faktor eksternal, lebih sulit dikendalikan, Pak. Iya, iya, oke. Gimana kalau nggak nyampe itu? Nggak nyampe, oke. Kan harus ada buffering, Pak. Oke. Harus ada cadangan untuk Cadangannya. buffer. Itu satu Ada cadangan. emergency exit itu ya, Mas ya? Bukan, nah, exit. Nggak, maksudnya, oh iya, iya. Ya, cadangan. Cadangan ya. Cadangan keuangan, cadangan cash untuk menutupi ketika ada tekanan-tekanan begini. Oke. Nanti di dalam pengelolaan keuangan, dalam mengambil keputusan bisnis, nanti kita kan seringkali kita masuk ke dalam dilema ayam dulu apa telur dulu. Dinaikkan omsetnya dulu untuk menghasilkan uang, atau ditambahi uangnya dulu untuk menaikkan omset. Nah, itu kan jadi masalah itu. Betul, betul. Nah, ini kalau sudah masuk di dalam dilema seperti itu, ini orang mengalami dilema itu kalau nggak paham. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi kalau paham petanya, paham fundament, ini bisa membaca keuangannya. Satu, pertama kali, ini kalau udah masuk ke kompetensi ya Pak ya, kompetensi seorang pengusaha. Jadi pengusaha atau pengelola usaha, atau pengelola bisnis, pengurus perusahaan gitu, CEO, komisaris, itu wajib punya kompetensi untuk financial literasi. Oke. Membaca keuangan, membaca catatan keuangan, gitu, wajib itu. Ya, apa aja yang perlu atau bagaimana cara kita membaca laporan keuangan atau catatan keuangan? Catatan keuangan. Kita menggunakan istilah catatan itu biar luas, gitu ya. Kadang-kadang bapak saya itu punya catatan waktu menjalankan bisnis itu catatannya cuman di balik tembok, di balik kalender, Pak. Oh, di balik kalender. Tapi beliau bisa menjalankan bisnis itu puluhan tahun. Hanya dengan catatan di balik kalender. Di balik kalender itu kalau malam itu gambar, nyatet gitu. Ya. Nah, beliau telepon ini. Oh iya, kelihatannya perlu diangkat. Nanti aja dulu. Oke. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, catatan keuangan. Catatan keuangan. Jadi financial literasi menjadi satu hal penting ya, untuk dibangun kompetensinya oleh seorang pengusaha atau pengurus bisnis atau pengurus perusahaan.
Sehingga relate ketika kita ngomongin, oke, profitabilitas kita berapa, Iya. solvibilitas kita berapa, cash flow kita dari mana, dan sebagainya. Itu eksternal. Ada, kalau kita tadi terminologinya ada eksternal, internal, Pak Yurif. Heeh. Ini cut dulu aja ya. Iya, Saya cut angkat dulu aja ini, ya. Oke. Itu tadi mulai dengan catatan keuangan, Mas. Nah, ini gimana nih catatan alhamdulillah keuangan ini bapak saya itu sensitif sekali. Diomongin langsung nelpon. nelpon. Oke. Ya, catatan keuangan mau dicatat secara akuntansi standar ataupun dicatat secara akuntansi tidak standar, tapi kan sepenting ada Ada catatannya. Oke. Jadi kalau bicara soal fundamental keuangan ini apa dulu yang harus dibangun gitu. Apa saja yang harus dibangun, Pak ya. Kalau tadi pakai terminologi tekanan eksternal maupun internal itu kita tadi bicara soal kalau eksternal ya setiap perubahan atau setiap kejadian di luar itu tentu akan mempengaruhi bisnis kita. Iya. Nah, di internal juga begitu. Seberapa efisien, seberapa efektif, ya, dan seberapa kuat kemampuan dari manajemen kita dalam mengatur keuangan, memanage keuangan. Nah, bicara soal manajemen keuangan itu Pak Yurif, mungkin yang perlu atau seringkali disalahartikan oleh banyak pebisnis adalah seolah-olah kalau sudah punya catatan keuangan, sudah punya orang akunting, itu sudah punya perangkat manajemen keuangan. Oke. Gitu. Padahal itu hal lain antara catatan dan manajerial. Ya. Tetapi kalau tidak punya catatan, kan nggak punya ukuran. Yang mau diatur apanya? Iya. Ya kan? Yang mau di-manage apanya? Iya. Datanya aja nggak tahu ya. Nggak ada catatan, ya tidak bisa dibaca gitu kan? Nggak bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca, gimana mau ngatur? Ya kan? Nah itu, jadi kemampuan satu mencatat dulu. Harus punya catatan keuangan. Oke, satu harus ada catatan keuangan. Catatan keuangan ini secara global itu sebenarnya ada satu sistem yang sudah disepakati secara global, yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, mau Australia itu sama semua. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Mungkin agak sedikit-sedikit beda itu soal kebijakan perpajakan, ya, atau beban-beban ya terkait sama peraturan-peraturan gitu. Agak sedikit beda-beda itu. Ya, tetapi pada prinsipnya sama semua. Struktur pencatatannya mirip ya, Mas. Struktur pencatatannya mirip. Oke. Hanya saja nanti agak berbeda satu sama lain itu terkait sama bisnis modelnya dan bisnis prosesnya. Alur pencatatannya aja yang berbeda. Yang berbeda. Contoh misalnya kayak gini. Ini buat contoh aja, Pak. Ada PPN, ada PPH. Iya. Dalam laporan keuangan rugi laba, ya rugi laba, itu kan secara sederhana, itu kan rugi laba itu omset dikurangi dengan COGS atau HPP gitu ya, harga pokok penjualan. Ini keluarlah namanya gross profit. Gross profit, ya. Omset dikurangi HPP atau COGS, keluar outputnya adalah gross profit atau laba kotor. Ya, terus dikurangi. Terus laba kotor dikurangi beban operasional. Keluarlah laba bersih atau profit, gitu kan, laba. Nah, laba ini sebenarnya kalau dalam catatan akuntansi standar itu disebut EBIT. Ya. Earning before, ini kan earning before tax. EBIT itu earning before tax dan interest kalau nggak salah. Interest dan tax. Ya, sebelum interest dan tax. Ya. Dan amortasi ya pokoknya itu loh, penghapusan atau pemutihan gitu lah. Pemutihan lah. Sebelum EBITDA istilahnya. EBIT dan EBITDA. Oke ya.
Ini kan earning, EBITDA dan EBITDA. Gitu. Oke, kita ngomong soal pajak tadi. Karena ada EBIT, tax tadi. Iya. Orang akunting atau tukang catat, orang pencatat keuangan yang nggak paham, yang dulu sekolahnya itu cuma ngapalin doang. Yang ini kan EBIT, earning before tax, berarti taxnya setelah EBIT baru dipotong tax. Tax, betul. Pertanyaannya ada tax itu kan ada dua jenis. Iya. Ada PPN, ada PPH. Betul. Yang dipotong, terus PPN-nya di mana, PPH-nya di mana? Oke. Seringkali itu saya sering temukan itu tax itu dua-duanya ditaruh di situ, Pak. Iya. Ya kan. Jadi profit tadi langsung dikurangi tax. Tax itu ya no PPN ya no PPH ning kono. Di situ. Ini satu kesalahan. Oke. PPN itu kan masuk dalam komponen harga. Iya. Kalau masuk dalam komponen harga, berarti dia masuk di COGS atau HPP tadi. Masuk ke HPP. Iya. Sedangkan PPH itu baru masuk, yang dipajaki atas PPH itu kan earningnya. Iya. Nah, itu. Nah, contohnya itu. Nah, kalau seorang pengelola bisnis atau bisnis itu nggak paham dan hanya menyerahkan ke akunting, lalu dapat laporan nggak bisa bacanya, keputusannya beda. Nanti salah. Cara bacanya salah. Salah, ya. Cara nyatetnya salah. Cara bacanya otomatis salah itu. Cara bacanya salah. Itu kan iso maca. Iya, ini iso maca, kalau nggak bisa baca. Udah catatannya salah. Gak iso maca sisan. Apalagi buat keputusan. Iya. Sehingga, tapi kan banyak bisnis yang bisa bertahan, meskipun nggak punya kompetensi itu. Iya. Nggak paham tentang alur-alur kayak gini. Wah, pengusaha kan gitu. Wah, ini urusan duit, catatan nongkrong, aku nggak paham. Iya. Gitu. Banyak itu, banyak. Ya kan? Selama ini kalau gitu manage-nya apa? Pakai feeling. Iya. Yang penting omset. Yang penting ono duitnya. Nah, banyak sekali pengusaha itu yang penting ada duitnya. Nggak salah juga. Nyatanya, kalau masih ada duitnya, perusahaan masih hidup. Iya, betul. Masih ada darahnya. Iya, masih bisa diputar itu kan. Nah, oke, itu soal catatan dan cara membaca. Oke. Nah, catatan inilah yang kemudian menjadi komponen penting dari sebuah membangun fundamental keuangan. Fundamental keuangan ya. Salah satu komponen penting dari fundamental keuangan adalah catatan yang baik dan benar. Oke. Iya kan? Iya. Pentingnya catatan yang baik dan benar. Dan dibangun terus-menerus. Sehingga, kenapa kok perlu dibangun? Catatan itu juga perlu dibangun. Oke, ketika bisnis kita masih kecil, catatannya mungkin hanya perlu sederhana aja dulu, nggak usah ndaki-ndaki, pakai sistem akuntansi yang harus berbiaya mahal, gitu kan. Ya, mungkin bisa nih warung makan begitu, bisa catatannya pakai siklusnya harian. Gitu. Lihat dulu putaran uangnya itu harian, bulanan apa tahunan? Tahunan, ya betul itu. Itu, ya, dah. Itu pentingnya catatan keuangan menjadi sebuah fundamental. Dan seorang pengusaha, pengelola bisnis harus paham tentang bagaimana mencatat dan bagaimana membaca catatan. Iya. Jadi antara mencatat dan membaca itu ada sisi yang berbeda itu ya. Satu lagi, mengelola itu lain lagi, Pak. Iya. Berarti mencatat, membaca, dan mengelola. Mengambil keputusan ya. Iya. Mengelola ini kan untuk mengambil keputusan. Ya. Mengelola ini mengambil keputusan. Duitnya semene si jine tak mau dicake atau mau ditaruhnya di mana, mau di kemana, ini tuh cara mengelola. Iya. Kalau membaca itu urusan membaca fakta. Ya. Membaca catatan-catatan yang disajikan ya. Ya. Nah, hal penting ya dari sebuah prinsip catatan itu yang perlu dipahami oleh teman-teman pebisnis. Akuntansi atau catatan keuangan itu sebenarnya rekaman perjalanan bisnis. Seperti CCTV. Iya. Gitu. Itu adalah sebuah rekaman. Rekaman perjalanan. Nanti keluarlah ada namanya secara prinsip standar akuntansi itu laporan keuangan besarnya itu kan ada neraca dan
laba rugi. laba rugi. Ya. Laba rugi itu seperti rekaman video yang merekam dengan durasi tertentu, periode tertentu, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dalam 1 bulan. Sedangkan apa namanya neraca itu seperti kamera foto, di capture kondisinya pada saat jam berapa, hari apa, capture. Ini statis, tidak ada periodenya. Gitu. Next time gitu kalau mau mendalami soal membaca laporan keuangan ini, kita akan lebih dalam itu. Nah, dua hal ini juga masih perlu banyak diperdalami oleh teman-teman pengusaha. Nah, ini rata-rata, Mas. Para pengusaha itu untuk bikin neraca itu yang pada kesulitan. Mungkin laba rugi masih oke. Yang neraca ini rata-rata untuk mengcapture seketika itu ikutinnya berapa, rata-rata pada nggak ngerti juga. Kalau membaca neraca atau membuat neraca aja nggak bisa, laporan keuangan lebih sulit harusnya. Karena ini ada durasinya. Laba rugi mestinya lebih sulit. Namanya video itu kan frame by frame. Dirangkai jadi satu menjadi sebuah cerita. Tetapi kalau neraca itu seperti foto. Satu frame. Lah kalau mengcapture satu frame aja nggak bisa, apalagi merangkai frame. Iya. Berarti kalau dia merasa bisa membaca laba rugi, tapi nggak bisa, atau bisa menyusun laba rugi dan membacanya, tetapi nggak bisa membaca neraca. Nggak bisa menyusun dan membaca neraca. Dipertanyakan tuh kemampuan membaca laba ruginya. Satu frame aja susah, apalagi banyak frame. Atau mungkin gini, Mas, biasanya kan orang hanya melihat kadang-kala ya itu laba rugi itu ya feeling aja, Mas. Nah, gitu kan. Kebanyakan itu. Misalnya gini. Terus, tapi udah merasa bisa. Nah, misalnya taruhlah jual warung gitu kan. Itu yang penting hari ini uang masuk berapa, uang untuk belanja berapa, sisanya berapa. Itu kan laba rugi. Bukan, itu cash flow, Pak. Itu cash flow. Jadi kalau ini perlu ada penjelasan atau pemahaman yang komprehensif ini antara neraca, laba rugi, cash flow. Nah, ini. Nanti catatan pendukungnya ada cash flow, ada catatan utang piutang, ada inventory. Karena banyak yang misalnya ya tanya ke saya gitu kan, ini saya bisa Mbak buat laba rugi gitu kan, tapi buat neraca mesti geseh. Geseh. Karena biasanya gini, neraca itu kan biasanya aktiva, pasiva gitu kan, ikutinya berapa. Nah, inilah masalah kita, Pak. Masalah kita itu ini. Gimana ini, Mas? Ya ini masalah kita ya, tapi tidak hanya di bisnis, tapi di semua mungkin ya. Ini saya nggak bermaksud mengkritik sistem pendidikan kita, tetapi kultur belajar kita itu kan menghafal, tidak memahami. Jadi ya waktu kita sekolah gitu, seorang akunting maupun orang yang pernah belajar akuntansi maupun di level dasar, menengah ataupun sudah pendidikan tinggi itu kita dipaksa menghafal. Iya. Apalanya neraca harus imbang. Ya harus imbang, betul. Tapi pemahaman sampai situ aja. Gitu. Kenapa? Tapi kalau ditanya lebih lanjut, kenapa kok harus imbang? Why? Iya. Kenapa kok harus imbang? Orang malas mikir, Pak. Iya. Kenapa harus imbang, aktiva sama pasiva harus imbang? Iya. Terus bagaimana kok bisa imbang? Iya. Nah, itu malas mikir, Pak. Sementara biar bukunya ngono. Bukunya dulu begitu, kata dosen saya begitu. Nah, biasanya kadang-kadang ada otak-atik yang penting imbang. tidak real kadang-kadang. Seorang akunting yang paham itu paham itu, Pak. Bagaimana membuat neraca itu imbang gitu. Nah, masalahnya bisa membuat imbang di catatannya, tetapi realnya enggak. Nah, ini manipulatif. Wes ngono, udah gitu pengelolanya, penanggung jawabnya nggak bisa baca. Nggak bisa baca, ya. Kacau balau kan? Nah, ini ternyata banyak ini, Mas, di antara para pebisnis di sekitar kita itu. Nah, itulah pentingnya fundamental keuangan. Jadi tadi fundamental keuangan itu apa saja? Yang pertama cara mencatat yang benar dan baik. Baik dan benar. Ya.
Baik itu artinya mudah dipahami, benar itu catatannya nggak ada Iya, manipulasi. nggak ada manipulasi ya. Apa adanya. Apa adanya. Iya. Itu baik dan benar. Ada apa adanya tapi rumit. Iya, iya. Nggak bisa semua orang nggak bisa baca ini. Nggak bisa baca, hanya dia aja yang bisa baca. walaupun repot. bener itu. Walaupun bener nggak Iya. baik, berarti Nggak bener baik. tapi nggak baik. Iya, iya. Oke. Ya, baik dan benar. Supaya bisa digunakan Gunakan. dengan mudah gitu dan cepat gitu. Nah, oke. Yang kedua, ini misalnya catatan. Yang kedua, fundamental keuangannya adalah seberapa mampu seluruh struktur manajemen itu membaca dan mempertimbangkan catatan-catatan keuangan itu sebagai pertimbangan keputusan bisnisnya. Jadi punya kemampuan membaca dari catatan keuangan itu ya, Mas? Ya tentu punya kemampuan mencatat, kemampuan membaca, dan kemampuan mempertimbangkan itu untuk sebagai pertimbangan mengambil keputusan. Oke. Apakah itu hanya kewajiban atau keputusan hanya diambil oleh seorang pemimpin tertinggi atau CEO atau direktur saja? Enggak. Iya. Manajer operasional, manajer HR harus bisa membaca keuangan. Keuangan beban catatan beban tenaga kerja. Manajer marketing. Iya. Berapa ROA-nya, apa ROI-nya, apa namanya? Kalau yang kemarin iklan itu ROAS-nya ya, kan? dan lain sebagainya, itu kemampuan untuk membaca ini dan menjadikan bacaan ini sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Okay. Semua elemen, Pak. Iya. Jadi yang namanya fundamental keuangan yang harus dibangun. Satu, catatannya itu lebih baik dan lebih benar. Oke. Kalau lebih benar nggak mungkin ya. Ya, Iya, benar dan lebih baik. Ya. Lalu kemampuan dari manajemen itu baik manajemen atas, menengah sampai bawah. Okay. Dengan kapasitas masing-masing, dengan otoritas masing-masing harus mampu membacanya juga dan menjadikan catatan itu untuk mengambil membuat kebijakan, keputusan. Nah ini kan perlu dibangun juga, Pak. Iya. Dan itu berarti tidak hanya orang keuangan atau direkturnya saja ya, termasuk manajer HR, manajer operasional, manajer marketing, supervisor tim leader. Ini harus punya dengan otoritas masing-masing, tentu. Berarti sesuai dengan tadi catatan yang memang menjadi kewajiban masing-masing. Kewajiban dan otoritasnya. Otoritasnya, Mas. Oke. Nah ini kan bagian dari fundamental keuangan. Iya. Oke. Karena setiap manajemen di level apapun itu kan punya ada satu prinsip bahwa no budget no activity. Iya. Ya kan? Ini kalau di pemerintah itu Mas. Ya ada aktivitas, ada anggaran, ada aktivitas. Ya sama kan di bisnis juga kan? Iya. Kalau tidak ada anggaran kok ada aktivitas di pemerintah, salah itu, Mas. Contoh misalnya OB, Pak. Kita ngomong yang level yang paling bawah nih, OB, operator. Apakah dia kuasa pengguna anggaran? Iya. Wah, ini bahasa pemerintah, ini udah kuasa pengguna anggaran. Kan apakah dia dikasih kuasa otoritas untuk menyusun budget? Iya. Bisa jadi dalam sebuah bisnis, sebuah kantor misalnya, dia dikasih kuasa untuk beli kopi, beli sabun, beli alat-alat pel, alat-alat kebersihan, atau dia hanya dikasih kuasa untuk menyusun aja kebutuhannya. Nanti pengadaannya di bidang lain, di bagian lain. Nah kalau si orang ini nggak tahu bagaimana cara menyusunnya, Pak. Nggak bisa memprediksi kebutuhan sabun dalam 1 bulan, apa namanya, alat-alat kebersihan lah, alat-alat kebersihan dalam 1 bulan, itu kan bisa salah dalam memanage. Iya. Salah bikin laporan ke atas, pengajuan budget. Nah makanya semua organ di bisnis kita harus diberikan kompetensi, dibangun kompetensinya sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing, atau tupoksinya masing-masing. Dia membaca kebutuhan 1 bulan ini. Kalau enggak kan dia paling cuma minta ketika habis doang. Iya. Tapi nggak bisa memprediksi 1 minggu butuh berapa. Nah ini yang membuat kebocoran, bocor kalau Pak Presiden.
Di bisnis kita itu sangat banyak hal yang tidak efisien dan tidak efektif karena hanya hal-hal yang Kecil-kecil seperti sifatnya itu. kayak gitu. Nah ini semakin rapuh fundamental bisnis kita hanya karena kemampuan dari seluruh organ bisnis kita. Apalagi di manajemen ya. Iya. Manajemennya, misalnya direkturnya sudah malas membaca keuangan dan tidak pernah melandaskan keputusan-keputusannya berdasarkan catatan keuangan. Manajernya apalagi sampai OB-nya. Iya. Ya ini fundamental betul ini dalam dunia bisnis. Ternyata harapannya tidak hanya sekedar manajemennya saja yang memahami atau membaca keuangan, tapi juga sampai level yang paling rendah ya. Pertanyaannya begini Pak Yudin, kalau semua organ dalam bisnis kita itu tidak punya literasi dalam keuangan seperti ini, bagaimana kita sebagai seorang pebisnis atau investor atau apa untuk bisa meningkatkan daya saing kita terhadap daya saing produk bisnis. kita ya, atau Daya saing bisnis, Pak. Daya saing bisnis kita ya. Kan prinsip daya saing itu gini, kita harus mampu beroperasi di level biaya terendah di industrinya. Paling efisien ya. Paling efisien dan paling efektif. Paling efektif. Ngomong, itu kan jadi slogan doang. Mau ngomong efisien apa, nggak punya literasi. Nggak bisa baca literasi, nggak bisa baca keuangan, catatan keuangan. Nyusun anggaran aja nggak mampu, membaca aja nggak mampu. Ya. Apa itu dulu ada istilah gocekan itu, yang membaca aja saya tidak mampu gitu kan. Iya. Ternyata banyak yang buta aksara, Pak. Buta angka itu. Dalam bisnis ternyata, nah ini yang banyak tidak diketahui oleh para pembisnis ini. Sehingga apa? Tahu-tahu bosnya taunya omsetnya naik nih. Iya. Tapi kok gak ada duitnya? Kemana ini duitnya? Iya. Tahu-tahu tutup aja perusahaan. Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa buat beli sabun, Iya. nggak bisa buat beli alat pel, bahkan kesetnya aja buluk gitu. Iya. Ya, kecuali itu kalau sengaja memang. Itu kan beda ya. Iya. Sengaja oke dibikin buluk biar nggak dilihat orang terlalu. Itu strategi itu. Strategi itu lain. Nah, lain. menyusun strategi gimana? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada literasinya. Oke. Ya. Ya. Penting ini, penting. Ini fundamental kedua. Iya, fundamental Aspek kedua dari fundamental keuangan. Nah, yang ketiga ini kalau sudah bisa punya catatan, kita bisa baca literasinya, maka kita bisa manage, Pak. Apa yang kita harus manage? Yang pertama adalah profitabilitas. Ini yang paling penting. Oke. Profitabilitas. Nah, profitabilitas itu kan rumusnya itu kan omset dikurangi HPP atau CUGS, dikurangi dikurangi operasional, ya. jadinya profit atau ya. equity. Earning. Iya. Earning lah. Kalau bahasa akuntansinya sebenarnya earning gitu ya. Ini profit. Profit kita namanya profitabilitas. Kalau kita mau bikin rasio, dibandingkan apa? Dibandingkan omset. Betul. Kalau gross profit, kita dibandingkan COGS doang, dikurangi COGS doang. Dibagi dengan omset. Ya, Oke. Ada kata kunci. Setidaknya biar sederhana, Pak. Ada omset. Oke. Ada COGS. Iya. Ada biaya operasional. Oke. Ada 3. Iya. Oke. Berarti kalau kita mengetahui angka akhirnya yaitu earning bersih atau keuntungan bersih sebelum pajak ya, sebelum pajak dan bunga bank dan lain-lainnya itu. Ini ada omset, ada COGS, ada biaya operasional. Oke. Operational cost. Nah, ketika angkanya tadi profit bersih atau earning tadi dibagi dengan omset terus tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang kita perlu kelola cuma 3 hal ini, Dok. Oke. Kalau mau naikin profitabilitas, ada 2 cara.
satu naikin omset, Mm-mm. Kan profitabilitas itu profit dikurangi omset. Omset. Ya, toh. Menurunkan COGS sama menurunkan operasional berarti Mas. Ya, menurunkan dua hal. Kalau ingin menaikkan profitabilitas. Iya, Profitabilitas. iya, iya. Nah, ngomongin soal COGS, memahami secara clear apa saja komponen COGS. Ini juga perlu. Wah, ini masih ini perlu pemahaman lebih dalam itu, memahami komponen-komponen COGS ini. Tadi kan unsur kedua dari fundamental iya. keuangan, yaitu kemampuan memahami. Iya, ya kan? iya. Nah, terus harus paham gimana cara membangun fundamental COGS kita. Prinsipnya adalah semakin tinggi volume penjualan kita, COGS-nya harusnya lebih rendah, ya lebih semakin kecil. kecil. Betul, betul. Kalau semakin tinggi omset kita, tidak diiringi pertumbuhan kekuatan COGS kita, itu bisa dimanifestasikan dengan menurunnya COGS. Iya ya, COGS atau menurunnya COGS ya. Maka something problem di sini. Nah, ini jarang diperhatikan. Ini yang namanya membangun dan mengakar. Kalau bicara COGS berarti ada kaitannya dengan urutannya kan berarti ada kaitan dengan supplier, efisiensi produksi, ya kan, manajemen stok karena di situ ada namanya mortality, biaya inventory, biaya kerusakan, penyimpanan, inventory building dan sebagainya, ya toh. Aku nggak tahu nih nyampe enggak nih. Wah, ini agak Mas Umang. Berat ya? Agak berat memang ini. Berat ya? Tapi itu gambarannya cukup ya? Iya. Perlu disampaikan perlu juga. disampaikan. Jadi biasanya gitu kan, omsetnya naik. Sebenarnya bukan omset ya, tapi produk yang kejual itu naik. Volumenya naik. Kan dimanifestasikan di omset naik dong. Iya, otomatis kan itu. Tapi kita bicara karena COGS ini pasti bicara tentang volume produk. Kalau ini kejualnya naik, otomatis kan omsetnya naik. Cuma kadang-kala COGS-nya itu tidak pernah berubah. Ya. Nah, lebih jauh soal itu, Pak. Iya. Lebih jauh lagi. Cara menyusun COGS iya, sebagai ini ilmunya sendiri, Pak. Namanya manajemen pembiayaan. Oke, iya. Cara menyusun struktur harga jual itu juga banyak yang kurang pas, Pak. Iya. Misalnya saya kasih contoh ilustrasi. Kopi ini. Nah, ini ada Interlaken. Misalnya contoh Interlaken. Manufacturer menghitung biaya bahan baku, biaya produksi, bla 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 bla, katakanlah 100.000, anggap begitu. Iya, biaya packaging gitu kan. Biaya packaging. Untuk memproduksi satu item ini 100.000. Iya. Ini konteksnya saya mau cerita tentang membahas soal bagaimana menentukan harga jual. Oke, ya. Kebanyakan orang ini produksinya 100.000, terus habis itu kita mau jual berapa? Ya. Oh, yang penting untungnya misalnya gini, untungnya 50%. Ya, berarti gitu. jual 200.000. Nah, ngejualnya 50% dari apa? Oke. Kadang-kadang atau kebanyakan pebisnis itu masih cara menghitungnya adalah 100.000 kalau mau untung kotornya 50%, dijualnya 150. 50% dari harga pokok produksi. Oh. Harga produksi bahkan. Oke. Nah, ini kan kesalahan yang fatal, Pak. Bukan harga jual end user ya? Bukan, harusnya kan normalnya harga jual kita tetapkan dulu. Betul. 200.000 misalnya. Ya. Terus kita budget nih dari 200.000, biaya marketingnya berapa, operasionalnya berapa, baru ketemu COGS-nya. Iya. COGS-nya mau dikasih budget berapa, kan gitu toh. Iya. Loh, apa masalahnya? Gitu. Kalau kita keuntungannya 50% dari COGS atau 50 dibandingkan dengan COGS 50% dari price, selling price. End user ya. Ini beda banget kan? Beda banget. Beda banget kan? Iya. Jadi untuk teman-teman ya, someday
ketika kita marketing, ketika kita kasih diskon ke market, Iya. ya, mau dikasih diskon 10%, 10% bukan dari Iya. bukan dari COGS, tapi 10% dari harga jual. Harga jual. Iya. Kalau perspektifnya dari COGS, maka tadi kan keuntungan kita 50%, jualnya 150. Kasih untung 50% kan? Iya. Kasih diskon 10%, no problem kan? Problem. Catat, ingatannya aku masih untung 40%. Iya. Ya kan? Padahal faktualnya 10% itu diberikan ke customer atau ke jalur distribusi, 10% tadi, itu kan pasti dari harga jual, selling price. Jadi 150. Jadi potongannya 150 dikurangi 10%, potongannya 10% itu kan 15.000. 15.000. Sedangkan kalau COGS-nya tadi 100.000, 15%-nya kan 10%-nya kan 10%-nya kan cuman 10.000. Iya. Ini kan beda banget. Iya. Gitu. Nah, apalagi cuman diingat-ingat. Ini pemimpin bisnis itu suka begini. Oh, saya masih punya untung 50%. Wah, kalau dia nego sampai 10%, Masih masuk. wah, masuk aja, kasih aja. Kasih aja. Terus nego lagi dia 20%. Wah, kita masih punya 30%. Kasih aja. Nego lagi. Saya mau diskon 30%. Oke lah, saya masih punya untung 20%. Kasih aja. Padahal 30% dari 150. Iya, itu udah 400. Sudah 50.000 sendiri. Berarti tidak ada untung itu. Sudah nggak ada untung, padahal asumsinya Karena masih 20%. Iya, persen. Nah, ini kesalahan. Ini manajemen pembiayaan. Oke. Costing. Oke. Ya, Praktek kayak gini kan banyak. banyak. Nah, ketika ada guncangan dari luar, misalnya omset turun, dinego orang, ya tahu, wah ini kompetitor pada turun ini, oversupply, bla bla bla. Udah, ini Shopee nambah biaya apa? Administrasi. Iya. Wah, masuk administrasi 20%, masuk 50%, masuk gas. Untung Shopee adminnya itu 30%, masuk, wah iklan gas. Asumsinya masih untung. Padahal Begitu digas, semakin banyak menjual, semakin boncos. ya. Itu banyak yang terjadi ternyata. Iya kan? Iya. Nah, itu pentingnya fundamental keuangan. Dari aspek yang kedua tadi. Ketiga Kan catatan, cara literasi, membaca itu. gitu. Iya. Yang kedua, Mengelola. Yang ketiga adalah mengelola. Iya. Mengelola. Untuk mengambil Aspek apa yang dikelola? Profitabilitas. Iya, profitabilitas. Kalau bicara profitabilitas, yang kita mesti pahami, dari mana omset kita? Yang kedua, bagaimana mengelola COGS kita? Dan bagaimana mengelola operasional cost-nya. Iya. Itu. Kita akan dapat profitabilitas sesuai yang kita harapkan. Kita akan bisa manage profitabilitasnya. Oke. Nah, aspek yang kelima, yaitu cash flow. Ini yang paling penting. Cash is king. Profit is queen. Ya. Tadi kita ngomongin soal profit. Bagaimana menghasilkan profit? Supaya profit ini menjamin keberlangsungan. Ya, keberlangsungan. Daya tahan. Tapi cash menjamin kehidupan. Iya. Nah, ini kalimat yang perlu diperhatikan nih. Profit itu menjamin keberlangsungan. Daya tahan. Terus untuk generate keberlangsungan. Tapi yang cash itu menjamin kehidupan. Nah, kalau nggak ada cash, mati. Ya. Nggak ada darah ya. Iya, walaupun ada cash, ada kehidupan, nggak ada profit, ya ini nggak akan bertahan lama juga itu Mas ya, karena nggak ada pertumbuhan ya. Nah, cash yang apa Pak? Yang flow. Oke. Nah, jadi judulnya akhirnya cash flow. Ya. Ada cash yang flow.
nggak ada flow kalau nggak ada cash-nya, Pak. Ayo, nggak ada yang dialirkan, nggak ada cash-nya, ya. Orang itu banyak membicarakan flow, ada cash-nya enggak. Mau flow apa? Mengabab itu. Oke. Nah, dari profit yang ada, harusnya kita kelola Iya, menjadi cadangan cash. cadangan cash, oke. Omset menghasilkan cash. Tapi tidak semua omset jadi cash, Pak. Iya. Betul. Iya kan? Misalnya kita jual bulan ini, kita jual Tempo. Terus ngomong yang mau B2B biasanya kan jual Tempo, Pak. Iya. Tapi B2C sekarang, apalagi online, digital gitu, digital marketing, yang pakai kanal digital dalam marketingnya, dalam penjualannya, itu juga karena kita kan banyak tuh. Saya kemarin dapat curhatan. Dulu asumsi nih Pak, ya 5 tahun yang lalu, yang namanya jualan online itu kan cash semua Pak. Bahkan CBD. Iya, transfer duluan kan? Cash before delivery. Iya. Bahkan transfer duluan, baru kita dikirim kirim. barang, betul. Dulu itu 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, digital marketing itu menghasilkan cash dulu, baru barang keluar. Betul. Ini sehat sekali. Tetapi begitu munculnya COD, Pak, kita kirim barang dulu, terima sebulan kemudian. Iya. Gitu. Nah, maka ini menimbulkan banyak problem operating cash flow. Betul. Cash flow dari operasional. Jadi tidak semua semua omset menghasilkan cash. Cash, betul. Gitu. Ya. Cash flow. Cash flow itu kita bagi tiga, Pak. Aliran cash itu meskipun kantongnya satu, Iya. tapi alirannya itu ada 3 aliran besar. Ya. 3 aliran besar. Yang pertama operating cash flow. Operating cash flow, ya. Yang kedua financing cash flow. Oke. Financing cash flow. Cash flow itu cash flow dari utang piutang. Yang ketiga investment cash flow. Iya. Kita singkat aja OCF untuk operating, Iya. FCF untuk financing, Ya, ICF. ICF untuk investment. Iya. Nah, bisnis akan semakin kuat kalau cash flow-nya itu lebih banyak alirannya, lebih banyak jalur alirannya. Iya. Lebih banyak jalur lebih kuat, Iya. ya kan? Iya. Normalnya kan begitu. Oke. Iya. Nah, memang operasional bisnis pada umumnya, khususnya rekan-rekan kita di Nusantara ini masih banyak, khususnya di Indonesia itu masih banyak yang baru berfokus pada OCF. Baru satu operasional cash flow. Atau ditambah lagi yang lebih masih lagi financial cash flow. Iya. Jadi taunya ada duit karena utang. Oke, ya. Sehingga bisnis tetap jalan karena ada cash flow-nya. Ada cashnya. Entah cashnya dari investasi. Suntikan. Misalnya startup kemarin. Ada cash di rekening perusahaannya. Tapi tak suntikan terus. Investasi terus. Kalau bicara soal cash flow dari operasional, itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dibangun. Kalau ini konteksnya kan fundamental ya. Iya. Fundamental yang mengakar. Mengakar. Artinya ada proses pembangunan atau pertumbuhan akar-akar bisnis yang terus-menerus. Oke. Nah, dalam OCF ini apa yang harus dibangun? Yang pertama, tentu seiring dengan pertumbuhan omset, seyogianya atau idealnya COGS-nya itu semakin turun. Oke. Kalau model bisnisnya itu manufacture misalnya, otomatis efisiensi dalam pengelolaan bahan baku atau inventory bahan baku, efisiensi dalam proses, maupun efisiensi dalam tata kelola inventory barang jadi. Ya, itu akan mempengaruhi itu, Pak. Sekecil apapun itu harus ada pertumbuhan. Ya. Yang kedua, kalau kita kunci COGS-nya saya nggak masalah biaya atau COGS-nya sekian tetap gitu. Tetapi efisiensi dari yang ada itu bisa kita investasikan untuk membangun jaringan supply chain. Ya. Gitu. Misalnya
oke, kontraknya diperbarui, baik itu harga nggak naik, tapi layanannya, Ya. loyalitasnya, cara bayarnya, itu seiring dengan pertumbuhan omset, Omset. Oke. omset atau pertumbuhan Penjualan, kita. pertumbuhan penjualan. Nah, sehingga kesetiaan dukungan dari supplier, dari Semakin supply chain kuat, semakin iya. kuat. Nah, ini fundamental Ya. keuangan. Oke. Nah, faktor yang kedua, faktor berikutnya dari OCF ini tadi kan omset, COGS, lalu operasional. Operasional, Tentu seharusnya secara rasio, volumenya bisa jadi meningkat operasional, tetapi rasionya juga harus diperhatikan. Rasionya harusnya semakin efektif dan efisien. Oke. Rasio yang terus-menerus dilakukan improvement untuk menurunkan, memperbaiki sekecil apapun, meskipun tadinya katakanlah operational cost-nya itu kalau omsetnya kita masih kecil, katakanlah 10%, anggap aja begitu. Kalau omsetnya meningkat, rasionya harusnya lebih kecil, jadi 9,999 ya nggak masalah. Iya, nggak masalah ya. Gitu. Tapi secara fundamental ini harus ada improvement. Oke. Iya. Nah, ini nggak mungkin bisa dikelola sedemikian kalau cara bacanya nggak pas. Nggak pas ya. Itu satu, itu berkaitan dengan OCF. Ya. Lalu OCF kita sehat, aliran cash masuk dan cash keluarnya sehat sebanding terus ada aliran cadangannya juga, gitu menghasilkan cadangan. Nanti kita bahas lagi soal bagaimana mengelola keuangan. Ya. Ya. Ini kita mengelola alirannya dulu. Ya. Maka fundamental cash flow itu kita juga harus memperbanyak. Ya, memperbanyak aliran besarnya tadi OCF, operating cash flow-nya. Nah, kalau hanya mengandalkan ini, suatu ketika kalau something problem dengan aliran cash kita, misalnya ada tagihan yang tidak terbayarkan atau tagihan yang macet atau tagihan yang tersendat gitu. Iya. Ya. Kalau tidak ada dukungan dari aliran yang lain, ini masalah besar. Oke. Apa aliran yang lain? Yaitu FCF, Financial Cash Flow. Ya. Untuk mempertahankan bisnis, kita harus ada punya dukungan dari pinjaman, dari lembaga-lembaga financing. Iya. Gitu. Jadi harus kita jaring atau jalin hubungan dengan lembaga-lembaga financing. Iya. Dan memastikan bahwa ada aliran cash flow-nya, ada piutang, didukung oleh hutang. Ya, nah, tadi ini konteksnya solvability dan profitabilitas. Bukan dan kalau istilah-istilah ini suka lupa ini. Iya. Solvibilitas dan likuiditas. Oh, likuiditas. Nah, Ya, likuiditas. solvibilitas dan likuiditas. Liquidity. Ya, ada piutang jangka pendek di cover oleh hutang jangka pendek. Piutang jangka panjang di cover hutang jangka panjang. Oke. Jadi likuiditinya itu terjaga. Likuiditasnya terjaga, solvibilitasnya terjaga. Oke. Gitu. Nah, terus menjadi dilema, ini keputusan manajerial. Ini disinilah manajemen menjadi sebuah seni. Kalau seni itu kan kalau ada pilihan, Pak. Kalau nggak ada pilihan, ya nggak seni namanya. Nggak manajemen, itu keterpaksaan. Iya, mau tidak mau nggak ada pilihan, ya itu. Ya itu. Nggak ada seni, nggak ada itu seni. toh. Iya. Ya, mau makan seni masak ya, adanya mau nasi beras. goreng. Adanya nasi toh ya dibikin nasi goreng. Nggak ada pilihan suruh bikin itu toh ya nggak ada seni. Oke. Pilihannya ketika ada dua aliran besar, kita punya OCF yang kuat, punya FCF yang kuat ya. Terus ada pertanyaan begini, kalau kita punya uang dari operasional, aliran uangnya dari operasional aja gede, ngapain harus pinjam? Iya. Kadang ini lupa, Pak. Di sini pertanyaan, kalau punya uang, ini bisnis ya kita ngomong ya, beda dengan konsumsi keluarga itu lain cerita. Betul. Kalau kita punya uang, bahkan punya cadangan. Dulu saya juga heran, Pak. Perusahaan-perusahaan besar itu mengambil keputusan
dia sendiri punya cadangan cash yang cukup. Kenapa masih utang? Iya, iya. Bahkan ada di bank itu, kita suruh pinjam dengan jaminan deposito. Iya. Kenapa depositonya tidak dipakai itu kan? Iya. Oh, deposito aja punya. Kok dikasih fasilitas kredit? Iya. Gitu. Nah, salah satu manfaatnya adalah membangun jaringan dua aliran besar ini, Iya. memelihara itu. Gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ketika ada hambatan, entah omsetnya menurun, atau ada keterlambatan bayar dari customer, itu tidak mengganggu, kita juga tidak terlambat bayar ke supplier. Iya, iya. Masih dalam posisi normal. Ya? Normal, bisnis itu normal. Dan bisa melakukan banyak hal. Iya. Manajemen akhirnya banyak pilihan. Oke. Untuk Jadi seni tadi ya. Jadi seni. Karena tidak pilihannya ayam apa telur dulu. Iya, iya. Istilahnya nggak deadlock. Kalau bahasa Jawa ini nggak kepaten obor. Kepaten obor. Karena masih ada ikan, ada daging sapi. Nah, apalagi didukung lagi ketika operating cash flow-nya lancar, ada cadangan cash-nya. Terus cadangan cash kita mau taruh mana, kan gitu kan? Mau ditaruh bank doang, atau disimpan dalam bentuk emas, atau disimpan doang. Ini satu pilihan. Maka pilihan terbaik adalah sebagian harus diinvestasikan. Ya, iya. Jadi harus kita buka pintu investasi ke dalam perusahaan kita supaya ada cash in, aliran cash masuk dari jalur investasi, dan juga ada cash out. Kita juga berinvestasi di tempat yang lain. Oke. Sehingga ketika misalnya ada satu perusahaan, kalau kita di pasar modal itu, kita lihat di pasar modal, contoh ya, kita karena ini sudah TPK ya, jadi wajar kita bahas gitu ya. Iya. Misalnya Hero pernah kena serangan serangan perubahan, gulung 3, banyak yang memberitakan tentang tutupnya Hero di sini, di situ, di sini, di situ. Mungkin operasionalnya untuk model bisnis yang lama atau bisnis lama, OCF-nya terhambat. Tapi dia masih punya FCF, aliran dari finansial, dari hutang piutang. Dan dia juga buka itu ICF-nya, investment cash flow, para investor masuk. Sehingga kalau kita baca di laporan keuangannya, tahun ini dia profit besar, karena dia bisa melakukan pivot. Dia bisa melakukan pivot, bisa melakukan perbaikan, melakukan efisiensi, melakukan efektivitas bisnis, dan lain-lain. Terus secara global, operasional cash flow-nya juga sudah cukup membaik, profitabilitasnya juga membaik, karena ada aliran ICF-nya. Coba kita bayangkan kalau sebuah bisnis didukung aliran cash flow-nya itu dari 3 jalur besar sekaligus. Kalau dalam jantung kayak ada bilik-bilik itu. Nah, ada arteri besarnya gitu. Ada vena dan arteri besarnya itu yang sehingga alirannya lancar. Ya. Kalau sudah terhambat 1 masih ada 2, terhambat 2 masih ada 1. Setidaknya backupnya. Ada backup. Gitu. Kalau cuma 1 doang itu, wah berat itu. Nanti kalau tertutup ya selesai. Game over. Nah ini yang namanya fundamental cash flow. Atau fundamental keuangan, di dalamnya ada fundamental cash flow. Oke. Nah, cash flow tentu menghasilkan sebuah cadangan. Cadangan. Nah, cadangan cash itu penting. Namanya free cash. Iya. Tadi kalau FCF ada kaitannya dengan, kalau kita baca itu di laporan keuangan ada namanya DER. Debt ratio, debt equity ratio. Ini DER ya? DER. DER. Equity ratio. Dibandingkan dengan equity, utang dibandingkan dengan kekayaan. Iya. DER. Rasionya berapa? Ini kan kaitannya dengan solvibilitas sama likuiditas. Oke. Sedangkan di investasi itu nanti kita cara bacanya, bagaimana kita menawarkan investasi? Kita kan menawarkan ke investor, you investlah ke perusahaan saya, misalnya gitu.
kita kasih ROI sekian. Ya. Data keuangan kita yang menjanjikan ROI sekian, return of investment, return of equity sekian. Iya. Itu kita bisa baca. Terus yang kita sering jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi kan PE rasionya berapa, terus PBV rasionya berapa, dan lain sebagainya. Nah, bisnis warung makan aja kok sampai mikir kayak gitu. Iya. Warung makan, angkringan aja mikir begitu. Penting, Pak. Gitu. Iya. Angkringan misalnya, basis captive marketnya adalah, misalnya angkringan di Malioboro, basis captive marketnya adalah wisata. Ketika ada masalah, kemarin ada kebijakan Pak Deddy Mulyadi, nggak mengirim anak sekolahnya ke Jogja, otomatis Malioboro dari anak sekolah, marketnya turun. OCF-nya turun. Kalau dia itu juga berinvestasi di warung makan Padang, itu masih bisa di backup. Dari mana uang investasinya? Nah, ini ngomongin investasi, kalau nggak ada duitnya ya percuma kan? Mau investasi kemana saja, kalau ada uangnya gampang. Kalau nggak ada uangnya, ya ngapain mau investasi? Nah, di sini nanti pentingnya kita, Pak, membicarakan soal strategi investasi. Tapi sebelum ngomongin soal strategi investasi, jadi dalam bisnis itu tulang punggungnya OCF, keuntungan dari operasional atau aliran kas dari uang operasional. Dan setiap aliran kas itu harus menyisakan sebuah deposit. Deposit dari aliran ini yang kita sebut dengan free cash. Ada free cash-nya. Nah, kita bicarakan nanti bagaimana mengelola free cash ketika sudah ada duitnya. Sudah ada cash yang free. Mau ngelola free cash, uang cashnya nggak ono, ada nggak free ya, nggak bisa dikelola. Dalam perusahaan, Pak, saya punya rumus. Ada rumus ini saya dapat dari berbagai pengalaman dan saran dari guru-guru bisnis yang saya pernah belajar, beliau. Yang pertama, alokasikan di depan itu untuk charity. Biasanya saya pakai rasio 10% untuk charity. Charity ini di Indonesia ini wajib ya, saya kira. Bukan wajib, tuntutan. Tapi kalau yang CSR wajib itu, Mas. 2,5%. Nah, ada undang-undangnya itu. CSR 2,5%. Loh, masa angkringan kok butuh CSR gitu? Kalaupun nggak dituntut undang-undang, masyarakat kita menuntut. Misalnya, ini mau menjelang 17 Agustusan. Semua perusahaan, semua usaha itu biasanya dikasih proposal itu dari kampung. Betul. Nah ini, kalau tidak manajemen keuangan bagus, uangnya nggak dikelola dengan bagus, tidak pernah ada cadangan cash-nya atau free cash-nya, mau dibayar pakai apa? Pakai uang kulaan. Menghambat nanti. Pakai budget dari bukan biaya, atau uang, equity atau uang yang jatahnya itu untuk operasional. Untuk misalnya belanja apa gitu. Dipakai untuk nyumbang kampung. 17-an. Apalagi dikompori sama tetangganya, saya aja nyumbang sekian, kamu nggak bisa gitu kan. Nah ini tanpa budgeting yang benar dan disiplin, bisnis bisa collapse, Pak. Hanya karena 17 Agustusan. Iya kan? Oke. Case seperti ini kan nggak jarang terjadi. Oh, itu sering banget itu, Mas. Kantor, masa temennya itu punya kantor, kompetitor punya kantor gede gitu. Kita nggak bikin kantor yang sama besar. Akhirnya seluruh operasionalnya, asal ada uang di rekeningnya udah gatel itu mau dialokasikan untuk membangun kemegahan-kemegahan. Nggak disiapkan itu cadangan cash-nya. Jadi kalau cadangan cash-nya itu, saran saya atau bukan saran, ini bukan saran, sorry. Sekali lagi ini bukan saran. Tapi saya cerita yang saya lakukan. 10% kalau tadi kewajiban negara kan 2,5%. Kalau saya alokasikan 10%. Kenapa? Karena negara oke, tapi kita kan bermasyarakat juga. Gitu. Lingkungan kita jangan sampai itu ngelihat
bisnis kita tumbuh, dia nggak dapat apa-apa. Iya, iya. Dia harus merasakan juga. Gitu. Oke, 10%. 10%. Nah, yang kedua ini yang kaitannya dengan ICF. 30% dicadangkan untuk investasi. Oke. Ya, investasinya nanti hal lain. Macam lah ya. Nanti ada pembicaraan yang lain ya, Mas. Nah, bisa dibeliin saham Iya. dari pasar modal, bisa juga berinvestasi ke warung-warung sebelah, Iya. gitu. Atau di perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain, bikin anak perusahaan, buka cabang dan lain sebagainya. Oke. Investasi. Nah, ini yang nanti di dalam pengelolaan keuangan, keuntungan tertahan untuk diinvestasikan kembali ini juga bisa diambil dari sini. Iya, iya. Tapi dalam setiap periode, Iya. bulanan atau periode mingguan atau mau periode tahunan, terserah kita, tergantung bisnis model dan bisnis operasi bisnis kita harus ada pencadangan atau pengalokasian budgeting untuk investasi. Tapi sekali lagi pastikan ada yang mau diinvestasikan. Ada uangnya. Ada ya. uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya nggak bisa. Oke, terus 30% untuk investasi. ya 30%. Nah, untuk operasional ini kaitannya, Pak. Untuk operasional bisnis kita, Ya. ini dicadangkan 60% dari uang masuk. Oh, oke. Berarti itu termasuk kompon atau memang 60% dari free cash atau dari Dari free profit? cash, Pak. Oh, dari kita free cash. yang bicarakan free cash. Free cash. Free cash-nya itu 60% kita investasikan kembali Iya, ke bisnis kita. di bisnis itu ya, Nah, di perusahaan. yang 30% ini investasi di tempat ya, lain. di tempat lain. Oke. Gitu, tempat lain. Sehingga suatu ketika bisnis kita itu tidak selalu mulus ya. Iya. Gitu. Kita bangun dengan 60% free cash yang ada, kita bangun lagi. Apa-apa yang kita butuhkan dengan bacaan tadi, bacaan 4 fundamental keuangan tadi. Oke. Oke. Ya kan? Nah, kita bangun lagi. Oke. Gitu. Nah, ini yang masih agak sangat jarang gitu dibicarakan. Iya. Bagaimana perusahaan itu punya saham di perusahaan-perusahaan Iya, lain, di banyak perusahaan yang lain. Oke. gitu, untuk menopang. Oke, kelihatannya Mas. Ini yang terakhir ini, ya, yang tadi itu perlu diendapkan ini Mas. Karena perbincangan dari awal sampai sekarang ini cukup berat ini ya. Cukup berat. Dan itu lama ya. Tapi kelihatannya poin yang terakhir tadi ya, ini pengalaman Mas Ficak tadi menyampaikan, gitu kan, 10% itu untuk sosial ya, sosial atau istilah charity ya. Yang 30 untuk diinvestasikan di tempat yang lain, 60% untuk pengembangan bisnis di bisnis kita sendiri. Nah, itu saya kira menarik itu dan ya input yang bagus itu Mas, karena hampir semua mungkin ya rata-rata teman-teman kita di para pembisnis ini belum kepikiran seperti itu. Nah, saya kira poin ini sebagai penutup ya Mas, karena udah panjang ini. Saya sendiri sudah lelah juga ini mendengar materi yang cukup berat terkait fundamental keuangan. Nah, ini hal penting yang mungkin perlu diendapkan rekan-rekan, kita belajar bersama-sama, Pak. Iya. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin Mas untuk memberikan poin-poin yang bisa diingat oleh pemirsa. Pak Yurif, hari ini kita sering dengar dalam perbincangan warung kopi yang bersama rekan-rekan pebisnis, pengusaha selevel kita lah sementara ini, yang tidak besar-besar amat gitu, belum besar-besar amat. Kita masuk MKM lah Mas. Nah, perbincangan yang sering atau topik-topik yang sering di akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh kawan-kawan adalah bagaimana menghadapi tekanan, bisnis, perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi katanya. Bisnis tambah susah lah bahasa. Ini tambah susah gitu. Maka untuk supaya bisa kita memasuki masa-masa krisis, untuk bisa menghadapi masa-masa krisis kalau memang itu benar. Saya harapan saya ini cuma imajinatif aja. Itu bukan krisis benar. Harapannya tidak benar lah. Gitu. Tapi bagaimana kita menghadapi
mempertahankan bisnis kita di masa krisis, maka salah satu hal yang perlu Anda perhatikan selain dua hal yang lain atau beberapa hal yang lain, yaitu produk, Ya, fundamental produk, fundamental keuangan, market. ya, Yang perlu Anda perhatikan adalah fundamental keuangan. Oke. Baca dengan teliti apa yang bisa kita lakukan di bisnis kita, mana yang perlu kita kendalikan, mana yang kita perlu gas gitu Gas, lah gitu. push, ya. Kita push, mana yang kita perlu rem. Ya, ya. Nah, baca dengan teliti, jangan di masa-masa yang relatif sulit ini, jangan mengambil keputusan terlalu prematur. Oke. Jangan mengambil jangan terbawa oleh kepanikan dan isu-isu. Ya. Baca dan perbaiki fundamental keuangan Anda, apapun yang ada, itu bisa kita kelola kalau kita cara bacanya benar. Itu. Asalkan ada catatannya ya, Mas. Jadi yang poin yang paling penting, fundamental keuangan itu ada catatan keuangannya, bisa membaca, kemudian mengelolanya dengan baik. Saya kira ini poin yang menarik, tapi memang materinya cukup berat ini. Oke, Mas. Ya, baik, Mas. Saya kira ada cukup banyak. Terima kasih Mas Wicak telah memberikan pencerahan bagi kita semua. Mari kita tutup kali ini dengan salam bisnis Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.